Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi sholli sodli wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qouli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jagalah ucapanmu. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, manazat?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amasik alaika lisan wal sa'ka baituka wabaki alal khotiatika." Jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Artinya, betahlah untuk tinggal di rumah dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2406. Beberapa pelajaran yang terdapat di dalam hadis di atas. 1. An-Nawawi As-Safai rahimahullah berkata, ketahuilah hendaknya setiap maklumat menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali perkataan yang memang tampak ada maslahat di dalamnya. Ketika sama saja nilai maslahat antara berbicara atau diam, maka yang dianjurkan adalah tidak berbicara atau diam. Hal ini karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan yang haram, atau minimal menyeret kepada perkataan yang makruh. Bahkan inilah yang banyak terjadi, atau mayoritas keadaan demikian, sedangkan keselamatan itu tidaklah ternilai harganya. Di dalam kitab Al-Azkar halaman 284. 2. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni Islam mar'i tarakuhu ma la ya'niyah." Di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3976, kualitas hadis sahih. 3. Hendaknya setiap kita senantiasa menjaga diri dari berbicara atau menuliskan komentar yang tidak jelas manfaatnya. Kita tidaklah berbicara kecuali dalam hal-hal yang memang kita berharap ada manfaat untuk agama. Ketika kita melihat bahwa suatu perkataan itu tidak bermanfaat, maka kita pun menahan diri dari berbicara alias diam. Kalaupun itu bermanfaat, kita pun masih perlu merenungkan, apakah ada manfaat lain yang lebih besar yang akan hilang jika saya tetap berbicara? Sampai ulama terdahulu mengatakan bahwa jika kita ingin melihat isi hati seseorang, maka lihatlah ucapan yang keluar dari lisannya. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan menunjukkan kepada kita kualitas isi hati seseorang, baik orang itu mengakui atau tidak. Jika yang keluar dari lisan dan komentarnya hanyalah ucapan kotor, sumpah serapah, celaan, hinaan, makian, maka itulah cerminan kualitas isi hatinya. 4. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, hati itu bagaikan periuk dalam dada yang menampung isi di dalamnya, sedangkan lisan itu bagaikan gayung. Lihatlah kualitas seseorang ketika dia berbicara.
karena lisannya itu akan mengambil apa yang ada dari dalam periuk yang ada di dalam hatinya. Baik rasanya itu manis, asam, segar, asin, atau yang sangat asin, atau selain itu. Rasa atau kualitas hatinya akan tampak dari perkataan lisannya. Kitab Hilayatul Aulia, jilid ke-10 halaman 63. 5. Sebagian orang bersikap ceroboh dengan tidak memperhatikan apa yang keluar dari lisan dan komentar-komentarnya. Padahal bisa jadi ucapan lisan itu akan mencampakkan dia ke jurang neraka sejauh jarak timur dan barat. Contohnya dalam hadis Jundab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana rojulan qala wallahi la yaghfirullah li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dalladhi yata'ala alayya alla aghfira li falani fa inni qad ghafaratu li fulan wa ahbattu amak." Pada suatu ketika, ada seseorang yang berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan." Sementara Allah Ta'ala berfirman, "Siapa yang bersumpah dengan kesombongannya atas namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan telah menghapus amal perbuatanmu." Quran, hadis riwayat Muslim nomor 2621. Hamba tersebut yang rajin beribadah, hapuslah seluruh amalnya hanya karena satu kalimat atau satu ucapan yang ceroboh tersebut. 6. Maka benarlah bahwa keselamatan itu adalah dengan menjaga lisan. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, manajat?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik alaika lisanaka wal yas'aka baituka wa baki ala khotiyaatika." Jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuat merasa lapang, artinya betah untuk tinggal di rumah, dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2406, kualitas hadis sahih. 7. Betapa banyak kita ceroboh dalam memposting, berkomentar di sana sini, namun tulisan-tulisan itu berbuah penyesalan. Kemudian kita pun harus sibuk klarifikasi sana sini, sibuk mencari-cari alasan agar bisa dimaklumi, juga sibuk meminta maaf atas perasaan saudara dan teman yang terluka atas komentar dan ucapan kita. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi ketika kita selalu menimbang dan berpikir atas setiap ucapan dan komentar yang hendak kita ucapkan dan tuliskan. 8. Oleh karena itu, ketika salah seorang sahabat datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, alimani wa awjij." Ajarkanlah, nasihatilah aku dengan ringkas saja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kunta fi sholatika fasolli sholata muwadi'i wala takallam bikalam ta'adiru minhu wajami yasa amma fi aidinas." Apakah kamu hendak mendirikan sholat? Maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah.
Janganlah kamu mengatakan suatu perkataan yang akan membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Dan kumpulkanlah rasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4171, kualitas hadis hasan. 9. Betapa banyak kita membagikan dan menuliskan berita-berita yang tidak atau belum jelas kebenarannya. Kemudian penyesalan itu datang ketika harus berurusan dengan pihak berwajib karena dampak buruk tulisan-tulisan kita di media sosial. Dan kemudian kita pun sibuk meminta maaf, sama persis dengan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yudi Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. 2. Dalam ayat lain disebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu kasiram minadh-dhonni inna ba'dha dhanni isma wala tajassasu wala yagataba ba'dukum ba'don ayyuhibu ahadukum ayyakula lahama ahihi maitan fakarihatumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi penyayang. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat ke-16 sampai dengan ke-18. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tu'wisu bi nafsi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaq mutalaqqiyan anil yamin wa anis samali qaid ma yalafidu min qauli ilal ladaihi raqib atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan yang diucapannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Di dalam Quran surat
Al-Ahzab ayat ke-58. Walladina yu'duna mu'minina wal mu'minat bigoiri maktasabu faqadih tamalu buhtanan wa isman mubin. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-58. Sodaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.